وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Baik, kita lanjut ke Sunan An-Nasa'i rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Mustafa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Insyaallah ini kajian kitab Sunan An-Nasa'i. Masih di masalah akhir-akhir dari kitab At-Taharah. Ini di kadar minimal mandi dan wudu. Ya, kadar minimal mandi dan wudu. Baik. Di bab 13 dari kitab tentang air ya. Babul qadri alladhi yaktafi bihi al-insanu minal ma'i lil wudu' wal ghusl. Bab kadar minimal, kadar yang mencukupi, Pak. Kadar yang mencukupi manusia untuk dari air, kadar air yang mencukupi untuk manusia ketika wudu atau mandi. Ketika wudu atau mandi. Ini di sini sinyalnya Masya Allah ya. Susah ya. Kenapa? Apa ada beton-beton di sini atau tertutup apa gitu? Begitu. Oh. Gimana? Ya. Nggak bisa dibongkar dulu rumahnya atau gimana? Ada, bisa. Oh, udah selama ini gitu. Nggak rugi, nggak ini apa namanya? Hah? Enggak mau. Anak enggak mau yang gratisan. Baik. Hadis ini 345. Akhbarana Amr bin Ali, qala haddatsana Yahya bin Sa'id, qala haddatsana Syu'bah, qala haddatsani Abdullah bin Abdullah bin Jabr. Qala sami'tu Anas bin Malik yaqul. Saya mendengar Anas bin Malik berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda bil makkuk wa yaghtasilu bi khamsi makaki. Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu dengan satu makuk. Makuk itu apa? Dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadits karya Ibnu Al-Athir, makuk itu adalah mud. Itu anggaplah seperti satu mud kayak gini nih. Ini segini untuk wudu. Ya mungkin satu gelas air air mineral ya segitu, air gelas, aqua gelas ya sekitar gitu nggak persis gitu tapi sekitar itu ya satu mud gitulah, satu mud kayak gini. Itu untuk wudunya. Dulu Rasulullah segitu doang untuk wudu. Kok bisa dihitung gitu? Ya bisa karena kita jangan pakai logika kita sekarang. Kita kalau misalnya wudu pakai keran, nggak pernah kita ukur. Memang kalau dulu itu wudu itu di sob itu dituangkan. Karena dulu nggak ada ide buat bikin keran atau selang, apalagi shower, nggak ada dulu. Jadi dulu misalnya ada wadah satu gelas air blok gini, gini. Nah kemudian biasanya Rasulullah itu minta supaya orang nuangin, biasanya gitu, dituangin. Jadi habisnya wudu itu sampai kaki bisa ketahuan berapa banyaknya yang telah dihabiskan. Makanya satu makuk yaitu satu mud kira-kira seginilah habisnya gitu. Wa yaghtasilu bi khamsi makaki. Ya, dan mandi dengan 5 makuk yaitu 5 mud. Ya 5 kali lipatnya lah. Ya, jadi untuk mandi 5 kali, ya berarti enggak seberapa banyak sebenarnya. Ember kecil aja gitu ya. Segitu doang bisa menyeluruh. Yang mana dalam riwayat ada seorang tabi'in
atau tabi'in agak mengkritik protes. Wah, kalau segitu doang saya mandi, aduh nggak cukup buat saya gitu. Ya. Tapi kata sahabat Nabi, ada orang yang lebih besar darimu, lebih banyak rambut dan bulunya darimu, dan lebih afdol darimu, tapi lebih sedikit air yang digunakan untuk mandi. Yaitu Rasulullah SAW. Yaitu 5 mud ini. Atau 5 sa', sebagian mengatakan 5 sa' atau 5 mud. Beda-beda pendapat. Tapi ala kulli hal, kata para ulama, ini bukan menunjukkan pembatasan. Melainkan jika seseorang wudu dengan 1 mud saja takarannya, maka itu afdol. Dari segi apa? Dari segi sunnah dan juga dari segi pengiritan air. Kemudian kalau ada orang mandi junub, dia hanya sekadar 5 mud itu, kalau memang itu mencukupinya maka itu afdal sesuai sunnah. Namun bukan berarti dibatasin segitu doang, karena nggak bisa semua orang harus digituin. Ya, ada orang yang bahkan rata-rata kita nggak mungkin bisa seperti itu. Ya, nggak mungkin sepertinya. Kalau kita pakai shower, itu mungkin lebih irit daripada pakai gayung. Pakai shower, showernya kecil aja, rintik-rintik gitu. Ya, itu mungkin lebih irit. Cuman yang rambutnya panjang, biasanya susah itu. Harus ke dalam. Kalau enggak pakai keramas, pakai shampoo kemudian, maka itu butuh air banyak. Makanya enggak dibatasi, cuman usahakan untuk tidak terlalu banyak, tidak membazir. Ya, begitu. Juga hadis berikutnya, akhbarana Harun bin Ishaq al-Kufi qala hadatsana Abdah yani ibn Sulaiman an Sa'id an Qatadah an Safiyah binti Syaibah an Aisyah anna Rasulullah SAW kana yatawaddau bimud wa yaghtasil binahwi as-sa'. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW wudu dengan 1 mud saja. Maka ini tafsiran untuk makuk tadi. Wa yaghtasilu binahwi as-sa' dan mandi 1 sa'. Dan 1 sa' itu berarti 5 mud sekitar itu. Atau 5 makuk tadi, ya. 5 kali mud ini, 1 mud, terus 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5 dikumpulin, nah segitu kira-kira. Ember kecil aja lah. Atau gayung atau 2 gayung, kalau kita gayung sekarang mungkin segitu. Lah sekarang kita jangankan 2 gayung. Siraman pertama 1 gayung. Ya kan? Baik. Kemudian hadis berikutnya, akhbarana Abu Bakar bin Ishaq, hadatsana Al-Hasan bin Musa, hadatsana Syaiban, an Qatadah anil Hasan an ummihi an Aisyah. Qalat kana Rasulullah SAW yatawaddau bil mud wa yaghtasil bis sa'. Sama kayak tadi. Nabi SAW wudu dengan 1 mud dan mandi dengan 1 sa' atau 5 mud. Baik, kita ke kitab Al-Haid dan Nifas. Al-Haid wal Istihadah, ini baru ya. Ini pembahasan baru. Kalau sebelumnya tentang air, dan sekarang kita menuju ke kitab berikutnya dari kitab Sunan An-Nasa'i, yaitu kitab tentang haid dan istihadah. Haid dan istihadah ini beda. Haid dan istihadah ini beda. Maka ikhwan, tentang haid dan istihadah, antum tidak akan mendapatkannya di kajian tematik dan tabligh akbar. Susah. Antum cari aja. Jarang ditemukan. Karena enggak laku. Kurang. Tabligh akbar. Ya. Fikih haid dan istihadah. Apaan sih? Ngomongin darah enggak laku. Itu biasanya hanya didapat di kajian rutin. Ya. Makanya yang tadinya belum pernah ngerti haid, belum pernah istihadah, belum pernah ngerti tentang najis dan seterusnya, kemudian dia hanya mau ngaji yang rame-rame saja, tapi itu enggak banyak kemajuan di masalah fikihnya. Banyak kan gitu. Ya. Tentang perceraian, talak, khulu' dan seterusnya, sumpah dan semisalnya itu hanya di kajian rutin biasanya. Susah tabligh akbar menemukan bagaimana cara mentalak. Itu enggak ada di tabligh akbar, malah jangan juga ya. Ntar pada mentalak istrinya deh. Fikih talak itu kurang laku karena orang pada antipati. Bahaya nih fikih talak, nanti saya terlatih buat mentalak. Bukan, nih boleh jadi ada seorang suami telah mentalak istrinya dan dia enggak tahu kalau dia telah mentalak sebenarnya. Gitu.
Ya, bahkan bisa lebih dari 3 kali. Ya. Tanpa dia paham kok itu sudah membuat dia talak 3 kali gitu loh. Hati-hati. Atau menjadi subhat keluarga goncang. Udah kok gitu. Pokoknya kalau kamu kayak gitu lagi, saya ceraikan kamu. Itu ada beberapa keluarga menganggap udah selesai talak gitu. Padahal belum. Akhirnya pisah mereka. Dikira udah talak, padahal belum itu. Karena mengancam untuk menceraikan itu bukan menceraikan. Iya, beda namanya. Awas itu. Awas jatuh. Ayo. Itu jatuh. Nah. Udah kayak zaman Nabi Khidir aja, ada tembok mau jatuh kemudian dikatakan. Ini kan Nabi Khidir, Nabi Musa. Taib, al-haid. Haid dan istihadah, itu dua hal yang berbeda. Makna haid artinya mengalir tadi ya, sayalan yaitu aliran. Ya. Dan haid ini darah sehat, sementara istihadah darah tidak sehat. Kalau dibilang najis, dua-duanya najis. Namun simpelnya darah haid, darah karena kesehatan. Darah istihadah, darah karena tidak sehat. Ya. Darah haid itu darah dari rahim. Adapun darah istihadah itu tidak mesti dari rahim. Bisa juga karena penyakit atau apa di kemaluannya, itu bisa dari istihadah. Fikih tentang haid dan nifas ini ada penjelasan ana lebih panjang di kajian kitab Umdatul Fiqh. Kalau memang ibu-ibu atau antum mau berkenan untuk membuka kembali YouTube ana, itu ada kajian kitab Umdatul Fiqh. Ada berapa sesi itu? 5 atau 4 atau sekitar itu. Atau 6 mungkin. Itu membahas tentang fikih haid dan nifas. Insyaallah itu memahamkan antum betul-betul. Karena masalah ini rumit. Banyak orang susah paham, apalagi laki-laki. Dan nggak bisa diremehkan nih. Imam Nawawi, Pak. Imam Nawawi itu punya kitab namanya Al-Majmu' Syara' Al-Muhadzab. Ketika beliau membahas tentang haid dan nifas, itu sampai berapa ratus halaman beliau tulis hanya untuk membahas haid dan nifas saja. Pada Imam Nawawi wafat usia 45 tahun dan wafat dalam keadaan membujang. Artinya belum pernah melakukan jima dengan istri, belum punya istri. Tapi itu tidak menjadi hujah bagi para bujang untuk tidak mau nikah. Saya pengen jadi Imam Nawawi. Enggak, antum bukan Imam Nawawi antum. Antum bukan Imam Nawawi. Antum ponari antum ponari. Nah, di sini artinya masalah haid dan nifas ini atau istihadah ini juga masalah yang diseriuskan oleh ulama sampai terkaryakan banyak tentang ini. Dan khilafiyah tentangnya juga banyak. Kaitan haid ini kaitannya nanti dengan bersuci, salat, baca Quran, puasa, haji, umrah, kemudian apa lagi? I'tikaf. Kemudian masuk masjid, baca Al-Quran, apa lagi? Tentang talak juga kaitannya serius dengan haid. Kemudian tentang kehamilan juga dan seterusnya. Ini banyak permasalahan kaitannya dengan haid, nifas dan istihadah. Begitu. Tentang jima juga hubungan suami istri, bagian mana yang boleh, bagian mana yang tidak boleh. Itu semua banyak pembahasannya. Makanya bisa dikatakan, Pak, ketika istri kita itu jahil, bahlul, ya, dan enggak mau, mohon maaf umat, dan enggak mau belajar, maka wajib bagi suami untuk belajar. Misal istri kita mutakasilah, malas belajar, malas baca, bahkan buta huruf, ya. Insyaallah enggak ada yang kayak gitu. Maka wajib bagi suamilah yang belajar. Karena ketika istri enggak ngerti, pada asalnya muftinya istri adalah suami, muftinya. Mufti itu ahli fatwanya istri adalah suami. Istri bertanya, suami menjawab. Istri meminta, suami kesel. Ya. Ya. Istri bertanya, suami menjawab. Itu asalnya seperti itu.
Dan kalau misalnya istrinya udah belajar, alhamdulillah. Tapi tidak menutup kemungkinan kewajiban suami untuk belajar juga. Walaupun tentang haid dan nifas. Jadi haid itu darah karena kesehatan normal, kecuali menopause. Karena tidak keluar lagi itu. Kemudian umumnya tidak keluar lagi. Kemudian darah istihadah ini karena faktor ketidaksehatan. Begitu. Perempuan haid itu ada beberapa macam sebenarnya. Tapi seperti Anda pengen bahas macam-macam perempuan haid di pertemuan mendatang saja. Karena ini butuh sesi khusus. Ya, butuh sesi khusus. Nanti akan ada namanya perempuan yang mu'tadah, ada perempuan mutahayyirah, ada kemudian ada juga namanya perempuan yang dia jadi mu'tadah itu yang udah biasa haid, punya siklus normal. Ada perempuan mutahayyirah yang bingung, nggak tahu ini gimana, ya, dan seterusnya. Itu hukumnya ada. Ada perempuan mustahadah keluar dari haid, itu semua ada rinciannya. Nanti insya Allah pada pertemuan mendatang akan Ana jelaskan insya Allah. Tapi kita menuju ke hadis dulu karena waktunya nggak lama lagi. Bab bad'il haid, hal yusammal haidu nifasa. Bab permulaan haid. Apakah haid itu bisa juga disebut nifas? Taib. Kata Imam Nasai rahimahullah di hadis 348, akhbarana Ishaq bin Ibrahim, akhbarana Sufyan an Abdurrahman bin Qasim ibn Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq an Abi, an Aisyah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah ini adalah istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan tentang rumah tangga Nabi SAW dan juga detail hubungan dalam rumah tangga. Sampai berkaitan dari nifas, air mani itu diriwayatkan Aisyah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala tidak malu akan kebenaran dan ilmu. Tidak masalah. Ketika itu kebenaran dan hak, enggak masalah. Walaupun berkaitan hal-hal yang dianggap kotor untuk keumuman umat. Seperti haid, nifas, air mani dan semisalnya. Itu Aisyah meriwayatkan berkali-kali. Tentang bagaimana hukum fikih berkaitan dengan itu. Taib, dari Aisyah radhiyallahu anha. Kharajna ma'a Rasulillah SAW la nura ilal hajj. Kami telah keluar, kami bersama para rombongan, keluar bersama Rasulullah SAW. Tidak ada yang kami inginkan melainkan apa? Mau berhaji ketika itu, mau haji. Jadi saat haji, Rasulullah SAW membawa salah satu istri yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Dan di sini kemudian falamma kunna bisarif hittu, ketika kami udah sampai tempat namanya Sarif, pakai sin bukan sya. Sarif itu suatu tempat dekat dengan Tan'im. Nah, kemudian ternyata Aisyah radhiyallahu anha haid. Ya. Ini udah menuju dekat Mekah, haid. Ya subhanallah. Ya. Falamma kunna bisarif hittu, maka keluar dari haid. Fadakhala alayya Rasulullah SAW wa ana abki. Maka Rasulullah SAW kemudian masuk menemuiku dalam keadaan aku sedang menangis. Menangis karena apa? Karena haid. Dia mau menunaikan haji tapi haid. Subhanallah, itu perjalanan zaman dulu Pak. Subhanallah, dari Madinah ke Mekah, coba antum kau naik bis. Kalau sekarang ada kereta cepat sekarang. Kereta cepat cuma berapa puluh menit doang. Atau sejam apa ya? Lupa anak orang. 45 menit. Tapi kalau naik bis 6 jam 7 jam itu bis. Nah sekarang naik onta. Berapa hari itu? Subhanallah, jalan onta itu kan. Subhanallah. Pas udah sampai Tan'im dekat Mekah, haid. Itu kalau nggak nangis itu nggak bisa, itu harus nangis. Makanya nangis. Aisyah radhiyallahu anha. Jangankan ini Aisyah yang udah hampir sebulan atau berpuluh atau berbelas hari jalan pakai unta sabar-sabar, ternyata pupus cita-citanya. Jangankan itu. Kalau perempuan sekarang kira-kira gimana, Pak? Hah? Jangankan ke situ. Kita naik motor misalnya, mau kemana? Ternyata tutup tokonya. Itu udah mau nangis itu. Enggak lah, enggak gitu-gitu amat. Tapi ada yang kayak gitu. Nah, itu perempuan.
ya wajar nangis gitu loh. Karena tentang akhirat ini, dia pengen beramal gitu. Kalau tentang dunia nangis ini baru yang nggak baik ya. Maka kemudian kata Nabi SAW ketika melihatku nangis, malaki anafisti, ada apa denganmu wahai Aisyah? Apakah engkau sedang nifas? Nah, nifas di sini maksudnya adalah haid. Makanya di sini kata An-Nasai, wa hal yusammal haidu nifasa? Apakah haid itu disebut juga nifas? Iya. Karena asal makna nifas adalah dam, darah. Ya, dan nafs bisa maknanya juga darah. Nafs ya, dalam bahasa Arab nafs itu ada 3 makna atau lebih. Makna pertama dari nafs adalah darah. Ya. Seperti di hadis Nabi SAW berkaitan dengan binatang yang la nafsalah, atau yang tidak ada darah yang mengalir. La nafsa sa'ilah, tidak ada dalam mengalir. Seperti binatang-binatang seperti apa? Binatang yang enggak punya darah. Binatang yang enggak punya darah, maka itu ketika matinya dianggap tidak membangkai. Gitu. Ya, oke. Ini nafs, makna pertama dari nafs adalah darah. Makna kedua dari nafs adalah jiwa, nyawa seseorang. Nafs, diri, jiwa. Makna ketiga dari nafs yaitu adalah hawa nafsu, kecenderungan jiwa itu. Ya, nafsu, ya, itu, nafsu. Oke. Ada apa denganmu? Apakah engkau sedang haid? Maka aku berkata itu Aisyah, na'am. Kemudian apa kata Nabi SAW? Gak mungkin Nabi marahin dia. Kamu pas kayak gini haid, gimana sih kamu? Lah, saya gak tahu apa-apa bang, gitu kan. Kan nggak bisa kayak gitu. Karena haid unpredictable, kadang-kadang nggak ketahuan. Dulu nggak ada pil atau tablet untuk mencegah atau menunda haid. Ya. Maka kata Aisyah, kata Rasulullah SAW, "Hada amrun kataballahu azza wa jalla ala banati Adam." Ini adalah perkara, hal yang Allah Ta'ala gariskan pada putri-putrinya Adam. Dari jawaban ini apa yang bisa kita ambil dari faedahnya jemaah? Artinya gini, Rasulullah SAW ketika melihat ada suatu takdir yang qadar Allah menyakitkan mungkin bagi istri gitu, langsung Nabi SAW kaitkan dengan Allah Azza wa Jalla takdirnya. Kalau kita mau mencontoh Rasulullah seperti ini bagus tuh. Kepada istri-istri kita misalnya kecewa akan suatu kejadian atau apa, kita ingatkan ke Allahnya gitu loh. Qadarullah ma syaa fa'ala. Oke, kalau udah nyunah itu tuh enak loh, benar. Iya. Susah ini, susah itu, kena ini, sakit ini, qadarullah ma syaa fa'ala. Udah ini memang takdir Allah. Ya, gitu. Nah, hadza amrun qad kataballahu ala banati Adam. Itu satu faidah. Faidah tarbawiyah dari Nabi SAW adalah ketika ada suatu nasib apes, kesulitan, keburukan, hal yang tidak diinginkan, maka kaitkan dengan takdir Allah Ta'ala. Namun, kaidah berikutnya, perhatikan juga bahwasanya berhujjah dengan takdir itu hanya boleh fil masaib, la fil ma'ayib. Berhujjah atau beralasan dengan takdir itu hanya boleh di musibah, bukan di aib, bukan di kemaksiatan. Kemaksiatan yang disengaja nggak boleh berhujjah dengan takdir. Iya, nggak boleh. Misal ditansil, misalnya ngerampok, korupsi, ditanya ditansil, ente kenapa korupsi? Qadarullah. Ini yang tua-tua ngerti ditansil, Pak? Enggak juga. Ya. Tahu lah. Ya saya juga nggak ada kita yang kenal, nggak perlu juga kenal. Ya, ada orang maling, ada orang berzina, ada orang ini qadarullah anda berzina, nggak bisa. Jangan ngomong qadarullah antum. Ya betul, jangan dinisbatkan pada takdir, itu salah antum. Jadi kesalahan yang disengaja atau maksiat itu nggak boleh kita membackup pakai takdir atau membentenginya pakai takdir, nggak boleh. Walaupun benar semua maksiat takdir Allah betul, tapi kan manusia punya ikhtiar dan punya pilihan. Lah antum kenapa milih itu?
Ya ana milih itu karena takdir Allah. Lagi-lagi takdir Allah lagi. Gitu kan? Kecuali kalau memang itu keburukan yang memang di luar kuasa kita. Atau enggak kita sengaja. Ya itu baru bisa qadarullah. Ya. Begitu. Ikhwan, kita namanya pilih jodoh misalnya. Anda sering dapat di hujatan netizen yang tentang peristiwa-peristiwa rumah tangga orang tuh. Wah, dia telah salah milih jodoh dan seterusnya. Ini kalimat gak boleh sebenarnya. Jangan kayak gitu, salah milih jodoh. Orang ketika milih jodoh dan dia sudah istikharah, sudah baik-baik dan rumah tangga asli baik. Ketika terjadi perpisahan, perceraian, itu nggak boleh nanti ngalahin, wah salah milih jodoh. Nggak ada yang salah milih jodoh. Nah ini baru boleh takdir. Khalas, qadarullah, selesai dah. Kenapa gitu? Karena ketika antum bilang, antum salah milih jodoh, padahal antum sudah istikharah, berarti antum nyalahin Allah dong. Paham nggak di sini? Kalimat ini biasanya mama tuh kalau udah kesel, mantunya ngeselin, kamu salah sih milih jodoh. Lu nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu. Walaupun memang jodohnya ngeselin memang. Tapi enggak. Kalau misalnya dulunya ketika mau nikah, udah istikharah, udah istisyarah, udah musyawarah, udah baik-baik, semua baik-baik aja. Nah namanya peristiwa setelah pernikahan kan kita nggak tahu. Jangan setelah gagal atau cerai atau apa, udah. Pokoknya besok-besok jangan kayak kemarin. Kamu kemarin udah salah tuh pilih jodoh tuh. Enggak ada yang salah. Nggak boleh seperti itu. Karena yang terjadi udah terjadi itu memang Allah Ta'ala jadikan kejadian, ada banyak pelajaran dan tidak yang salah, dah. Enggak ada yang salah dulu ketika milih. Karena kalau kita memvonis salah pilih jodoh, padahal dulu ketika sebelum menikah dengannya itu semua baik-baik saja, minta sama Allah pertolongan, minta sama taufik, istighfar dan Allah jawab seperti itu, ibaratnya kita memvonis bahwasanya Allah salah pilihkan jodoh buat kita. Nggak boleh, hati-hati ya. Dengan kalimat seperti itu hati-hati loh. Ya. Nah, jadi mengkaitkan suatu keburukan dengan takdir hanya boleh ketika itu di luar kuasa kita atau musibah. Yang mana musibah itu memang kita nggak bisa atur musibah itu. Ya, misal tapi kalau itu berkaitan maksiat maka jangan. Misal bedakan. Ada seorang laki-laki dia tidak menafkahi istrinya dan anaknya. Karena dia udah berusaha, bukan tidak menafkahi, kurang nafkahnya. Karena dia udah berusaha nyari kerja, dapat tapi gaji kecil misalnya. Dia udah berusaha, udah ngeden, udah susah dah. Banting tulang, Masya Allah. Maka ditanya sama orang-orang, kenapa kok nafkahnya kurang Pak? Qadarullah. Boleh nggak seperti ini? Boleh karena itu di luar kendali dia, di luar kuasa dia. Dia udah berusaha Pak. Tapi kalau misalnya emang dia pelit, afkir, medit, bakhil, uang banyak, uang ada, tapi kurang, dikit banget dikasihkan istri, dikit banget. Ini karena pelit. Kemudian ketika ditanya, kok kurang Pak? Itu nafkah buat anak istri Bapak. Qadarullah, boleh nggak? Nah, ini nggak boleh, itu bedain. Itu bedain ya. Iya. Udah dapat calon? Udah. Hah? Anda baru mau mulai ngebully antum nih. Enggak jangan. Kesian. Nanti enggak mau ikut kajian kita lagi nanti. Ya, bisa begitu, ya kawan. Jadi ketika Aisyah radhiyallahu anha sedang berpayah melawan perasaan sedihnya, Nabi SAW mengkaitkan ini adalah perkara yang Allah takdirkan pada putri-putrinya Adam. Artinya dia ada kalimat ala banati Adam, berarti you are not alone. Kamu enggak sendiri, gitu loh. Hal seperti ini merupakan bentuk penyembuhan terhadap luka. Karena kalau kita merasa kita enggak sendiri pada kesulitan ini, itu kita merasa lebih kuat. Maka di antara faedah di sini adalah ketika kita ingin memotivasi orang yang sedang kesulitan, maka kita katakan, insya Allah yang seperti ini enggak cuma antum, banyak kok, dan orang-orang bisa kok, insya Allah antum juga bisa, gitu. Ya. Tapi jangan dibalap, antum baru kayak gitu, aneh kayak gini. Nah ini namanya nggak ada, ya nggak enak kayak gini.
Ya. Sebenarnya di bulan puasa. Puasa Ramadan awal tuh berat loh bagi banyak kaum muslimin. Berat. Karena Ramadan dari kata romdo ya artinya panas. Udah puasa panas lagi. Padang pasir lagi. Ya. Maka Allah Ta'ala katakan, kutiba alaikumus siyam kama kutibal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian siam, puasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ketika mendengar ini jadi hiburan buat kaum muslimin. Oh, ternyata orang-orang zaman dulu, nabi-nabi zaman dulu juga puasa kayak kita. Berarti kita nggak sendiri. Alhamdulillah. Nah kayak kita orang tua nasihatin anak nih. ABG atau apa, dapat ujian hidup. Kasih unjuk ke anak ini. Tenang nak, bapak dulu juga pernah seperti ini. Tapi sabar aja itu. Wah, masya Allah. Itu ketika anak mendengar kayak gitu, alhamdulillah ya ternyata saya nggak sedih. Oh ada solusinya. Ternyata bisa, insya Allah bisa gitu. Ya, anak insya Allah nggak ngomongin. Ternyata bapak dulu gitu juga ya. Pantesan seksa nasibnya kayak gini. Bapak sih dulu kayak gitu. Nah ini anak-anak yang ngeselin kayak gini nih. Tapi anak biasanya kalau dikasih contoh bapaknya dia sih jangan. Dulu bapak juga atau ibu juga kayak gini, kamu tenang, gini insya Allah kalau sabar kayak ibu dulu nanti insya Allah ada jalan keluar. Itu kan enak. Jadi ngerasa anak ada temennya gitu, ada orang yang berserikat dengan dari segi kesulitan, jadi enak. Nggak cuma nyalain kamu sih kayak gitu, nggak ada orang kayak kamu. Kamu satu saya kayak gini, selama hidup ibu nggak ada anak kayak kamu. Syukur kamu masih di rumah ini. Ya, kayak pinter banget anak ngomong kayak gini ya. Nauzubillah min dzalik. Ya jadi itu faedahnya ya. Ala banati Adam, ya itu Rasulullah seperti ingin membuat bahwa Aisyah, engkau itu berserikat dengan perempuan-perempuan lain yang mereka juga punya kesulitan yang sama. Gitu loh. Faqdi ma yaqdil haj, maka tunaikanlah apa yang biasa ditunaikan oleh orang yang haji sesuai dengan rukun-rukunnya yang dimampu. Ghaira an la tatufi bil bait, melainkan kamu nanti jangan tawaf di rumah Allah, jangan tawaf di masjid. Karena tawaf itu sehukum dengan sholat. Cuman bedanya tawaf itu dia bacaannya bebas dan gerakannya cukup jalan, dan juga tawaf itu boleh berbicara. Adapun sholat gerakannya nggak bebas khusus, dan ucapannya juga nggak bebas. Kemudian nggak boleh berbicara dalam sholat. Nggak boleh bicara dalam sholat. Walaupun bermaksud untuk mendiamkan anak nggak boleh bicara. Pakai isyarat boleh, bicara nggak boleh. Ya misalnya anaknya begajulan, misalnya samping, anaknya joget-joget di samping, dia suruh diam dengan isyarat atau pegang anaknya, atau dengan isyarat gitu loh, suruh diam. Boleh noleh dikit untuk supaya dia diam, nggak dengan ucapan atau dengan itu udah keluarin kalimat itu atau sampai jadi kalimat diam nggak gue kepret loh. Nah, kok kayak gitu. Seperti itu apa? Itu ya udah batal, langsung auto batal. Ya, itu auto batal. Ya, seperti itu, ikhwan. Jadi tawaf di rumah Allah yaitu di Masjidil Haram, di sekitar Ka'bah. Enggak ada tawaf di tempat lain, apalagi kuburan, enggak boleh. Nah, ini menunjukkan bahwa perempuan haid itu tidak di masjid. Menurut jumhur ulama, perempuan haid itu tidak di masjid, maksudnya tidak mendekam di masjid. Ya begitu. Menurut jumhur ulama begitu. Ya wallahu alam. Ya itu kita sampai situ insyaallah untuk kajian fikihnya. Insyaallah kita lanjut pada bulan mendatang biidznillah taala. Insyaallah hari Ahad besok maghrib ada kajian di Bina Lindung. Dekat sini kan? Ya besok insyaallah tentang 3 orang yang diuji. Ya mudah-mudahan antum bisa hadir. InsyaAllah ta'ala mudah-mudahan bermanfaat insyaAllah ta'ala. Besok maghrib insyaAllah. Ada pertanyaan Bapak Ibu ikhwan? Ya, tafadhal Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Sebuah persoalan misalkan seperti kita sedang berdiskusi dengan orang Nasrani lah. Sedang apa? Berdiskusi dengan Nasrani. Diskusi, ya. Dia merasa bahwa gini, saya Nasrani ini karena mungkin memang sudah takdirnya. Saya ditakdirkan lahir menjadi Nasrani. Seperti itu. Mungkin jika Anda pun
mungkin orang tuanya misalkan keluarga Anda pun Nasrani, Iya. kemungkinan besar juga Anda pasti jadi Nasrani seperti itu. Nah, untuk menyingkapi itu, Kalau kemungkinan besar gimana tadi? Yang ya kedua gimana? kalaupun nanti Anda lahir dari keluarga Nasrani, Anda pun akan jadi Nasrani kan seperti itu. Oh, Karena saya pun lahir dari Nasrani, jadi saya dari Nasrani seperti itu. iya. Dia mengaitkan takdirnya seperti itu. Ya. Ya, untuk menyikapi seperti itu, apa yang kita harus jelaskan gitu kan. Iya, Ya, iya. Nah, yang kedua satu lagi mengenai Satu dulu Pak, nanti Ya. saya lupa. Ya, satu dulu. Nanti saya lupa. Yang kedua bayar. Ya. Satu dulu. Yang pertama itu jadi teman Nasrani Bapak nih dia bilang, "Ya, saya Nasrani karena takdir." Kemudian ya kalau Anda pun lain Nasrani juga karena takdir gitu kan. Nasrani tetap bagi kita Nasrani kufur gitu kan. Kita jawab ke dia. Bapak Nasrani, iblis aja mendingan daripada ente. Iblis lebih mending. Kenapa? Iblis itu lebih jahat loh daripada orang Nasrani. Jeleknya minta ampun. Jahat, kafir. Tapi iblis gak pernah bilang, ya qadarullah saya jadi iblis. Gak pernah ngomong gitu. Gak pernah ngomong gitu. Udah, itu aja. Dia kalau misalnya punya logika, dia ya juga ya, iblis aja gak beralasan sama takdir, kenapa saya beralasan sama takdir gitu. Iblis paling jahat loh ini. Dia gak bilang, ya Allah, ya qadarullah saya jadi iblis mau gimana lagi, kan nggak ngomong gitu. Melainkan ya tetap aja dia tetap menjalankan tugas buruknya gitu kan. Artinya nggak ada, tidak ada atau tidak boleh beralasan takdir untuk suatu kemaksiatan atau kekufuran. Ya, kita katakan itu poin pertama tadi tentang iblis. Poin kedua, Pak, Anda diberi pilihan oleh Allah untuk masuk Islam atau tidak. Oke, ketika lahir memang mungkin nggak tahu apa-apa. Ya. Sekarang kita semua punya pilihan. Anda pilihan Nasrani atau Islam, atau bahkan pilihan agama lain, itu pilihan Anda. Nah, manusia akan dihisab sesuai dengan pilihannya. Dan ketika dia memilih yang buruk, boleh nggak beralasan takdir? Nggak boleh. Lah kan ente yang pilih gitu kan. Sekarang maaf nih, ini nggak ada kaitan dengan politik tertentu, tapi maaf, misal dulu nyoblos Pak Fulan, ya, nyoblos Pak Fulan, ya, dulu nyoblos Pak Fulan, ternyata pas jadi presiden begajulan. Kira-kira lu kan yang dulu nyoblos dia kan? Ya qadarullah. Nggak bisa ngomong qadarullah. Kan antum yang pilih. Gitu loh. Jadi we have choice, we choose, ya we make the consequence gitu loh. Kita punya pilihan, kita pilih yang ini, ya kita siap terima konsekuensinya. Kalau salah berarti yang kita yang koreksi diri. Sekarang Nasrani salah nggak? Salah. Bahkan orang Nasrani aja itu nggak yakin sebenarnya dengan agamanya. Sebenarnya nggak yakin. Pendetanya aja nggak yakin dengan apa yang dia omongin tentang Trinitas. Apalagi bawahannya. Beda dengan orang Islam. Simple, yakin orang Islam. Jadi kalau dia bilang takdir Allah dan seterusnya, kalaupun Anda, misal kayak saya terakhir Nasrani, Anda pun akan beralasan takdir karena bilang Pak, jangan mengandai-andai yang tidak ada. Loh apa? Ya saya udah terlahir, ngapain berandai-andai sesuatu yang tidak ada? Saya terlahir Islam. Saya milih Islam. Jangan kita logikakan suatu, mengkiaskan suatu kenyataan dengan sesuatu yang tidak ada kenyataannya. Coba sekarang, antum lahir Muslim nggak? Boleh nggak Anda berandai seandainya antum lahir dalam keadaan Nasrani? Mungkin nggak? Nggak mungkin karena udah terjadi, udah. Ngapain diandai-andain? Ngapain diandai-andain? Ya, ini pengandaian terhadap sesuatu yang impossible adalah kebodohan tersendiri dan talbis syubhat. Kayak jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau menyembahnya? Ini ketololan. Di mana tololnya? Jika surga dan neraka tidak pernah ada, ngapain ente ngandain sesuatu yang nggak mungkin terjadi? Bahwasanya itu jelas sudah ada, gitu loh. Ini subhat ya, yang bisa mikir muter-muter ini biasanya mikir ini gampang sebenarnya, insyaallah. Itu yang pertama, itu dari soal pertama. Jadi kita bilang aja, Pak,
Iblis aja dia kafir loh Pak. Tapi dia nggak pernah beralasan dengan takdir. Itu satu. Itu udah ngenyek itu sebenarnya. Masa bapak yang manusia yang mendingan daripada iblis, walaupun agak mirip sih. Itu masa bapak kayak gitu. Itu satu. Yang kedua Pak, jangan berandai sesuatu yang tidak mungkin. Oh mungkin di mana? Ya saya kan udah lama terlahir Pak, saya udah tua. Masa bapak berandai sesuatu yang udah lampau yang itu nggak ada? Begitu. Kiaskanlah sesuatu dengan sesuatu yang possible Pak, gitu loh. Sekarang saya kiaskan dengan gini Pak. Kalau bapak suatu ketika jalan, di samping ada sawah, samping ada septic tank. Terus kemudian bapak malah nyeburin ke septic tank. Kira-kira orang nyalahin bapak nggak? Nyalahin lah. Masa saya kayak gitu? Ya misalnya. Terus bapak bilang, qadarullah saya pengen ke septic tank. Ini udah takdir Tuhan Pak, saya kira-kira bapak bakal ngomong gitu nggak? Nggak mungkin lah saya ngomong gitu. Tapi kan mungkin terjadi Pak. Nah sekarang bapak milih Nasrani daripada Islam. Bapak juga mungkin ragu sama Nasrani. Itu kira-kira bisa nggak pakai takdir alasannya? Nggak bisa. Karena bapak sekarang nih, bapak masuk Islamnya bisa Pak. Coba. Asyhadu an la ilaha. Selamat bapak sudah Islam gitu ya. Gitu. Bisa Pak, ayo. Mustahil nggak? Nggak mustahil Pak. Jadi kita kiaskan dengan sesuatu yang mungkin, jangan kepada sesuatu yang udah nggak mungkin lagi. Gitu. Yang kedua gimana Pak? Bisa kita bicarakan nanti. Kan kalau bapak nggak mau cash kan bisa pakai rekening kan bisa. Yang kedua silakan Pak. Ini mengenai apakah ada riwayatnya memang maksudnya dari yang kebanyakan terjadi para akhwat itu kalau haid itu apakah selalu dengan ada bawa emosi marah-marah, jadi ada biasa bahwa ini mau haid nih jadi bawanya itu, emosi gitu Pak. Itu nggak perlu dalil itu Pak. Itu takdir itu emang kenyataan itu. Iya, tanpa dalil pun tahu. Jadi nggak usah didalilin Pak, biarin aja. Memang seperti itu wajar. Nanti kita bilang kayak orang asli, bapak juga kalau misalnya haid, bapak juga bakal kayak gitu. Itu pengandaian terhadap sesuatu yang mustahil ya. Tapi ya itu nggak perlu dalil. Cuman ada lataif atau hal-hal yang faedah yang bagus dan dalam berkaitan dengan khilaf di antara ulama. Apakah talak ketika haid itu sah atau tidak talaknya? Nah itu. Nah ini akan ada jabarkan kaitannya kan ini nanti. Talak itu kan ada talak sunni, ada talak bid'i namanya. Talak sunni itu adalah talak pada waktu yang dibolehkan syariat. Seperti ketika telah suci dari haid atau nifas dan belum dijima', maka ketika ditalak maka ini talak sunni namanya, sah talaknya jelas. Ini kesepakatan ulama. Yang kedua dari talak sunni yaitu talak ketika lagi hamil. Itu sah talaknya. Ini bukan masalah baperan. Perasaan itu singkirkan dulu. Hukum itu nggak pakai perasaan. Mentalak ketika istri lagi hamil. Maka ini talak yang sah dalam Islam dan termasuk talak sunnah. Maksudnya talak yang sesuai koridor yang dibolehkan. Itu talak sunnah. Yang kedua ada talak bid'ah atau disebut talak bid'i. Talak bid'ah itu adalah talak setelah dijima' di masa suci. Ini talak bid'ah. Jadi misalnya dia haid, selesai haid, kemudian dijima'. Kemudian pada hari kapan tahu ditalak oleh dia, maka ini talak bid'i. Ya. Kemudian talak bid'i yang kedua yaitu ditalak ketika lagi haid. Ini juga talak bid'ah. Nah, para ulama mereka beda pendapat. Talak bid'ah kayak gini pas lagi di haid ditalak, memang bid'ah, memang nggak boleh, betul. Tapi sah atau tidak talaknya, ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan tetap sah, dalam mazhab Syafi'i sah talaknya. Ada yang mengatakan tidak sah talaknya karena disebut bid'ah, maka tidak sah talaknya. Ulama yang mengatakan tidak sah talaknya, itu mereka di antara pertimbangan mereka adalah bahwasanya perempuan yang sedang haid itu biasanya kelakuannya beda, lidahnya beda.
Ya. Sehingga kerap kali membuat kesal suaminya. Dan suami yang mudah mentalak atau suami yang kesal bisa jadi keluar darinya kalimat talak. Yang mana kalimat talak itu, saya talak kamu. Itu kalimat talak itu mau bercanda, mau serius, tetap sah sebagai talak. Ya. Dan suami yang marah ini kan mentalak istrinya karena istrinya lagi haid, awal-awal biasanya kesel, bikin emosi suami. Iya, suami nggak salah disalahin, apalagi salah makin salah. Nggak ada yang salah, dicari kesalahannya. Ya. Bahkan istri yang salah, suami disalahin. Oh ya sebelum salah, wow gitu kan, kesel suaminya. Mana suaminya juga lagi pendarahan lagi. Makin kesel, udah, kamu saya talak, marah. Maka ulama ada yang mengatakan ini lagi haid, tidak sah talaknya. Kata sebagian ulama ya. Tapi jangan bermudah-mudah juga, enggak. Bukan berarti fadl Pak, kalau istri antum lagi ngeselin haid, antum ngomongin talak gitu aja. Enggak boleh, tetap enggak boleh. Karena mengucapkan talak pun haram ketika itu. Haram. Walaupun antum niatan talak, haram. Karena talak bid'ah. Oke, seperti itu. Nah, kemudian soal kemarahan juga suami pada istrinya. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau memberi klasifikasi kemarahan ada 3. Untuk orang laki-laki yang mentalak istrinya pas rata-rata kan laki-laki mentalak istrinya lagi marah enggak kira-kira? Iyalah. Enggak ada lah pas lagi jima enak kemudian enak nih saya talak kamu. Enggak ada terjadi. Yang rata-rata lagi marah. Nah, Ibnu Qayyim membagi kemarahan jadi 3 level. Marah yang ringan, marah yang kuat tapi masih bisa menghandle diri dan lisannya, dan yang paling tinggi ini marah yang sudah kalap, enggak sadar gitu. Nah, gimana hukum yang sahih tentang ini? Kalau marahnya marah ringan, maka ini jelas sah talaknya. Ya, karena dia marah ini marah biasa, marah ringan, jelas sah talaknya. Kalau marah yang menengah, beda di antara ulama. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Yang sahih adalah tetap sah talaknya karena dia masih bisa menghandle lisannya dan anggota tubuhnya, dia masih menghandle dirinya. Tapi kalau level marah itu level 3, ya, pedasnya minta ampun, dan kemudian dia tidak bisa mengontrol lisan dan kayak orang kesurupan, udah hancur barang hancur, kemudian udah kesetanan, maka ini wallahu alam karena dia tidak sadar, dia bisa menghandle dirinya dan lisannya, maka dia tidak sah talaknya. Walaupun di masa suci. Ya, ini ketika marahnya itu sudah tidak bisa dihandle lisannya, maka tidak sah talaknya, begitu. Oke, gitu Pak ya. Itu kaitannya tadi yang tentang haid itu. Tidak ada dalil khusus, tetapi dimaklumi bahwa saya perempuan di masa-masa itu masa-masa yang menyulitkan dirinya. Dan wajib suami memakluminya. Tapi kita cukup sampai sini karena sudah jam 11. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.